Halo guys, apa kabar? Kembali lagi di channel kami The Siddhartha. Nah, hari ini saya mau masih membahas tentang pertanyaan-pertanyaan seputar luxury watch ya, terutama merek Rolex, teman-teman. Nah, teman-teman, bagi mereka yang mulai kepingin mau membeli jam Rolex, terutama ya, saya pengen membahas 10 pertanyaan apa aja sih yang perlu diperhatikan dan apa aja yang mungkin menjadi pertanyaan bagi para pemula yang ingin memiliki Rolex. Langsung aja saya mulai ya teman-teman. Nomor satu, kalau mereka yang pengen mulai perjalanannya dalam mengoleksi jam tangan, salah satunya yaitu merek Rolex. Saya cukup yakin bahwa mereka pasti mulai melihat model-modelnya itu di websitenya, yaitu www.rolex.com ya. Nah, sekarang website Indonesia itu sudah menampilkan harga di setiap model-model jam tangannya. Jadi teman-teman akan melihat di sana ada rupiahnya ya di setiap jenis-jenis jam tangan. Dulu nggak ada, sekarang mungkin tahun inilah dia baru keluarin ya harga itu. Dulu kalau di negara lain sudah ada, tapi di Indonesia belum ada. Nah, surprisingly bagi teman-teman yang baru memulai akan cenderung kaget melihat perbedaan yang sangat signifikan atau jomplang ya untuk model-model tertentu, apalagi dari harga website dengan harga di gray dealer atau gray market. Nah, yang saya pengen ceritain sama teman-teman adalah yang pertama, jangan Anda merasa kayak kalau beli di gray market itu jadi apa ya bahasanya ya, kayak nggak rela gitu ngeluarin uang segitu. Karena memang harga di website itu dalam tanda kutip ya, bukan harga sebenarnya. Maksudnya gimana bukan harga sebenarnya? Ya, untuk model-model tertentu Anda nggak akan dapat atau bahkan belum tentu bisa dapat sama sekali gitu untuk membeli di toko Rolex tersebut, kecuali Anda membeli dalam jumlah yang sangat banyak di model-model yang tidak menjadi favorit untuk orang-orang, dan Anda bisa nanti dapat panggilan gitu untuk model-model yang Anda inginkan. Itu pun ada level-levelnya. Mungkin Anda bisa cek di video-video saya sebelum ini ya. Ada itu level-level dalam kita membeli Rolex. Nah, jadi nomor satu, nggak usah kaget ya. Dalam perbedaan harga gray market dengan website itu memang begitu. Dan di gray market itu sebenarnya memang harga sebenarnya itu harga pasarnya seperti itu, walaupun banyak orang bilang digoreng gitu. Oke, yang kedua, beli di mana sih kalau di gray market gitu kan? Teman-teman, kalau sejauh yang saya research ya, tapi saya kan nggak boleh ngomong nama toko ya, kecuali mungkin ada toko-toko yang mau di endorse gitu ya, walaupun saya buat video ini hanya untuk fun aja, jadi bukan untuk mencari belum lah, tahap mencari uang gitu belum lah. Ini benar-benar hanya terpikir pingin bikin video tentang jam tangan itu karena satu hobi, kedua sejak pandemi ya daripada nggak ada kerjaan ya udahlah kita berbagi aja gitu teman-teman. Nah, terutama toko-toko Surabaya di Jakarta juga itu cukup banyak ya. Biasanya Anda boleh cek di IG lah. Sekarang ini makin banyak toko-toko gray dealer yang menjual Rolex, tapi memang Anda perlu hati-hati ya. Hati-hatinya itu karena ada beberapa yang akunnya palsu dan sebagian sebagian juga yang memang sangat-sangat legit gitu. Jadi saya pernah merekomendasikan teman-teman saya juga untuk jual dan beli jam di toko-toko yang legit itu. Bahkan kita ngirim jam duluan untuk dijual, nanti ditransfer pun nggak apa-apa gitu, karena memang mereka legit gitu. Dan komunikasinya mereka baik kok, bagus gitu ya. Jadi kalau beli di mana, Anda bisa cek di IG, cukup banyak mereka yang melakukan jual beli Rolex gitu, atau merek-merek lainnya ya di online. Kalau beli Rolex itu jualnya kemana? Nah, kalau misalnya kita beli Rolex gitu, kadang-kadang kita takut jualnya lagi kemana gitu. Memang paling paling untung ya jual ke user langsung ya, seperti kayak kita mobil bekas, mobil second mau dijual ya ke end user lagi. Harga pasti lebih tinggi gitu daripada kita jual ke dealer mobilnya langsung. Maksudnya dealer second mobil,
dealer mobil second. Nah, untuk Rolex atau jam luxury watch pun ya sama ya, end user pasti lebih bagus, tapi Anda kalau pengen cepet, Anda bisa langsung jual ke dealer. Makanya kalau misalnya Anda misalnya contoh melihat harga jual di Chrono 24, model ini sekian gitu. Terus Anda berpikir itu adalah harga jualnya. Jangan teman-teman, mungkin bisa dikurangin 5-10%. Tergantung dari kondisi, dari tahun, dari nanti. Nah itu yang kita mau bahas juga hari ini. Jadi hal-hal apa yang perlu diperhatikan ketika kita mau mulai membeli jam tangan Rolex itu sendiri ya. Karena banyak orang-orang yang nggak bisa akses ke authorized dealer untuk membeli jam tangan tertentu. Jadi kadang-kadang mereka pun masih ada kebingungan. Ini sekali lagi untuk pemula ya teman-teman. Bagi kalian yang udah expert ya bukan untuk kalian video ini. Jadi masih ada orang yang masih ragu atau sama sekali nggak tahu dapat apa aja, apa yang perlu diperhatikan, kurang lebih begitu. Jadi untuk paling cepat ya jual ke grey dealer lagi ya teman-teman ya. Terus bisa juga Anda titip jual dapat komisi ya. Grey dealer biasanya rata-rata komisi sekitar 2% kurang lebih ya teman-teman. Jadi Anda seperti konsinyasi gitu. Jadi ya itu cara jual Rolex ya. Terus, nah ini kalau kita beli di grey dealer tuh biasanya kita dapat apa aja sih? Nah teman-teman, contoh ya. Ini saya ada contoh nih box jam tangan Rolex ya. Biasanya gini, kelengkapan itu apa sih box and paper gitu? Box and paper itu box tuh ada 3 ya. Satu ini adalah cover putih, satu cover putih. Kedua box luar ya. Terus ada box small, medium, large gitu ya. Nah itu dulu katanya ya, kalau saya research dulu box small itu untuk stainless steel, two tone itu box medium. Tapi sekarang box small udah nggak ada ya. Jadi medium ke large gitu sebenarnya random box juga it's okay teman-teman. Jadi rata-rata lah model-model sport steel ya sekarang rata-rata sih medium box lah gitu. Kalau misalnya yang box large itu yang bisa precious metal lah, precious metal. Kalau yang extra large mungkin yang platinum ya teman-teman, yang Daytona Platinum itu dapatnya yang sangat-sangat besar boxnya. Nah jadi tadi ada cover putih, box luar ya teman-teman. Ini salah satu contoh aja. Terus Anda dapat ini apa? Ya cover box hijau lah, cover box hijau. Lalu Anda dapat ini teman-teman, boxnya ya, box hijaunya. Terus Anda dapat box and paper. Nah, papernya itu biasa ada apa aja sih? Anda dapat ini nih, green tag. Harusnya biasanya dapat white tag juga, tapi nggak semua toko Rolex ngasih white tag ya. Ini saya di sini hanya pengen ngasih lihat aja sama teman-teman. Terus Anda dapat ini buku apa namanya, panduannya ya. Ini contoh untuk Daytona ya. Terus Anda dapat garansi manual world service, garansi manual. Terus Anda dapat kartu garansi teman-teman. Bentar ya, ini saya tutup. Nah ini contohnya seperti ini. Ini kartu garansi. Nah, seperti ini. Ini yang kartu garansi lama. Kalau kartu garansi baru ya semuanya hijau ya, udah nggak ada nama di dalamnya gitu. Lalu Anda juga mendapatkan biasa kalau udah di resize dapat extra link ya guys. Nah itu yang ya boxnya kurang lebih kayak gini. Sorry, saya kasih lihat dulu. Kalau box yang small kurang lebih boxnya seperti ini. Nah itu yang biasa Anda dapatkan kalau Anda membeli Rolex ya. Jadi kalau dia bilang lengkap ya, grey dealer lengkap bahwa ini adalah box and paper, pastikan Anda dapat semua gitu. Walaupun terkadang ini bagi mereka yang apa ya, nggak usah terlalu detail gitu. Kadang-kadang cover putih ini juga nggak terlalu penting kok teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang nggak terlalu perfeksionis, Anda nggak dapat cover putih, atau ini juga kadang nggak dapat sama tag putih juga kadang nggak dapat. Nah contoh yang ini nggak dapat tag putih.
Anda nggak usah terlalu perfeksionis karena gerai dealer di Indonesia tetap terima dengan harga yang sama kok teman-teman. Nggak akan dikurang-kurangin karena nggak ada cover putih, nggak akan dikurang-kurangin karena nggak ada white tag. Nggak masalah gitu, nggak usah khawatir ya guys. Cuman kalau Anda termasuk orang yang perfeksionis ya itu semua ya kelengkapannya ya teman-teman. Nah, sampai sini jelas ya. Jadi yang didapat di gray market itu box paper itu yang tadi. Nah, terus kalau kita membeli apa aja yang perlu diperhatikan? Maksudnya di jam tangannya ya, misalnya kayak ding, dent, scratch gitu. Saya saran kalau scratch teman-teman nggak usah terlalu pikirin karena terutama soft scratch ya yang nggak kerasa dengan kuku. Jadi hairline lah gitu sampai ke scratch kecil itu nggak usah terlalu diperhatiin karena itu sangat, terutama Anda beli pre-owned ya, jangan sampai karena kalau Anda beli unworn atau full seal gitu ya harusnya nggak ada seperti itu ya. Tapi kalau Anda beli pre-owned yang perlu diperhatikan ya scratch Anda nggak usah pusingin hairline gitu karena small scratch gitu Anda pakai pasti ada, itu udah guaranteed pasti. Ding sama dent ini tergantung Anda ya. Kalau misalnya jam itu ada ding, ada dent ya biasanya harga cenderung lebih murah dari yang seharusnya. Kalau untuk Anda pakai sedikit ding dent itu pun nggak apa-apa. Nah, saya pernah nanya ke salah satu toko di Jakarta. Menurut dia yang paling penting adalah kaca dan bezel. Jadi salah satu yang paling mahal itu adalah kaca safirnya ya dan bezel. Itu yang paling perlu diperhatikan teman-teman. Karena itu mahal harganya gitu. Terutama mungkin kalau bezelnya itu adalah bezel fluted bezel ya. Fluted bezel itu kan dari white gold juga ya. Itu rawan terkena benturan sehingga yang bentuknya tajam itu jadi sedikit kurang bagus gitu bentuknya. Berikutnya teman-teman, local AD dan bukan local AD apakah itu penting? Sama sekali tidak ya. Seperti yang tadi saya kasih lihat di box yang tadi ya, box papernya itu adalah AD dari Jepang ya. Jadi nggak masalah teman-teman mau local AD, mau AD dari manapun, mau dari Portugal, mau dari Brasil, mau dari Argentina, itu nggak masalah karena Rolex itu international warranty ya. Justru kalau seandainya yang bukan local AD lebih murah ya, saya akan milih yang bukan local AD, nggak apa-apa. Nah, terus apa sih yang dimaksud dengan unworn, brand new inbox, BNIB, LNIB, pre-owned? Nah, jadi gini, kalau seandainya Anda untuk apa dulu nih? Untuk pakai, saya suggest sih langsung cari pre-owned aja teman-teman. Nggak usah nyari yang full seal, unworn, nggak usah. Kalau Anda untuk pakai langsung cari pre-owned. Resize, unresize, kalau untuk pakai nggak masalah teman-teman. Jadi ya nggak ngefek. Pokoknya untuk dipakai lebih baik cari pre-owned untuk mengejar harga lebih murah. Karena percuma kalau Anda beli unworn pun nantinya dipakai pasti akan mempunyai bekas-bekas pakai. Entah itu baret, entah itu ding atau dent, pasti ada teman-teman. Nggak mungkin apik-apiknya kalian memakai jam tangan luxury, pasti ada. Pokoknya untuk dipakai cari pre-owned ya. Like new inbox pun terkadang, jangankan like new inbox ya, brand new inbox pun terkadang bisa punya scratch atau ding loh teman-teman. Ada saya pernah pengalaman teman beli di toko gray market ya. Terus dibilangnya brand new inbox, ternyata nyampe sini ada chip gitu di bodinya. Kenapa katanya? Itu karena pada saat dibawa dari luar negerinya pakai hand carry sempet ya ke kocok-kocok gitu. Kata dia sih. Jadi Anda juga nggak terlalu bisa mengandalkan apa sih LNIB, BNIB ya. Intinya dalam membeli jam Rolex itu kalau seandainya Anda satu kota dengan penjualnya, Anda mau puas lihat sendiri ke sana teman-teman. Anda cek sendiri ke sana. Tapi kalau Anda percaya aja untuk pakai pre-owned aja. Kalau untuk Anda mau benar-benar dijadikan koleksi, pengen yang mulus sekali, memang harga pasti lebih mahal ya. Biasanya dia full sealed, jadi masih, kalaupun tidak full sealed, masih unworn banget, itu masih grace banget, ya Anda silakan beli yang seperti itu gitu. Nah, lalu tadi udah dibahas ya tentang box ya, size box udah. Nah, make sure kalau misalnya Anda membeli, walaupun ini bukan menjadi patokan satu-satunya atau utama gitu keaslian dalam membeli Rolex.
Karena untuk jam palsu sendiri yang Rolex ada yang saya akan bicarain ini. Jadi satu yang perlu diperhatikan, nomor seri di kartu sama nomor seri di bodinya Rolex itu. Contoh ya, body Rolex itu di sini nih contoh. Ini nih teman-teman. Jadi kalau misalnya ini jam Rolex Anda ya, di bawah ini, di bawah sini, ini ada kode mesin. Jadi di sini ya teman-teman, Anda bisa pakai loop gitu. Ini ada kode mesin. Itu serinya itu harus sama dengan yang di kartu teman-teman. Lalu di sini di kaca bawah ini di hour marker 6, di hour marker 6 itu Anda bisa melihat dengan loop itu ya, Anda bisa melihat gambar Rolex yang di laser teman-teman. Itu Anda juga perlu perhatikan. Walaupun kalau Anda cari di YouTube Rolex palsu sama Rolex yang asli itu gambarnya sebenarnya beda, tapi Rolex palsu ada juga gitu. Terus ya kalau Anda udah terbiasa gitu dengan pernah memegang jam Rolex dan pernah men-setting gitu ya. Ketika Anda memutar power reserve yang ada di jam tangan Rolex Anda itu crisp gitu. Jadi maksudnya enak banget, bagus lah putarannya tuh bagus gitu. Kalau di yang palsu itu jelek gitu. Lalu yang perlu diperhatikan lagi kalau yang ada date-nya ya teman-teman. Ketika ganti tanggal itu dia langsung gantinya sekaligus ceklik gitu. Bukan kayak jam kalau Seiko kan dia ada perpindahan dulu ya. Jadi ada kalau Rolex tuh begitu jam 12:01 itu ceklik gitu jam dulu. Nah, jadi itu yang perlu salah satu yang perlu diperhatiin. Ada channel jam tangan lain yang membahas lebih detail lah teman-teman. Saya sih hanya lebih bahas secara fun aja. Nah, tahun pembuatan apakah itu ngefek di kalau Anda mau beli jam Rolex gitu? Tahun pembuatan ini cenderung sebenarnya apalagi kalau yang udah discontinued ya, contoh yang saya perhatikan jam tangan Rolex Hulk ya. Entah kenapa begitu udah discontinued tidak diproduksi lagi, mendadak tahun pembuatan jadi nggak terlalu efek. Maksudnya begini, ada sih perbedaan harga, tapi maksudnya gini, ketika udah discontinue, yang kalau orang kolektor mau cari Hulk, ya udah yang penting ada Rolex Hulk kan, itu bedanya sedikit. Beda dengan kalau misalnya belum di discontinue nih, kalau saya perhatiin gitu ya. Kalau Anda mau beli misalnya tahun berapa, 2018, 19, 20, 21 gitu, Anda pengen yang terbaru. Kalau untuk seller makin ke 2021 itu makin mahal ya, daripada tahun 2018 atau 2000 sebelumnya lah gitu. Balik lagi, Anda tujuannya untuk apa? Kalau Anda tujuannya untuk dipakai, carilah pre-owned karena nggak ngefek teman-teman. Rolex ini atau ya jam tangan Swiss luxury watch inilah ya, terutama Rolex kan mesinnya bandel banget ya, jadi bahkan ketahanan mesinnya aja bisa jadi lebih dari kehidupan kita teman-teman. Jadi tahun itu nggak ngefek ya. Kalau saya untuk dipakai ya lebih baik cari tahun yang tahun yang udah lebih tua aja gitu daripada tahun muda gitu. Kecuali ya balik lagi Anda kolektor. Kalau Anda mau kolektor, pengen yang paling baru, unworn, semuanya masih di seal gitu ya, ya itu pasti harganya lebih mahal gitu. Tapi kalau akhir-akhirnya Anda dipakai, ya menurut saya nggak usah deh teman-teman. Nyari tahun yang terbaru gitu nggak usah. Oke, paling itu dulu aja video hari ini seputar tentang pengetahuan dalam membeli jam tangan Rolex ya. Semoga bisa membawa manfaat untuk teman-teman yang baru. Nah, teman-teman ada ide nggak kalau misalnya next video atau mungkin next video teman-teman apa sih mau bahas apa gitu. Nanti saya akan cari data-datanya, maksudnya berita-beritanya juga saya bisa sharing sama teman-teman. Teman-teman boleh share ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Thank you guys.